menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikutnya, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya, kata dasar keragaman adalah ragam. Jadi, kamu mencari pada kolom huruf R dalam kamus. Yang ketiga, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut, yaitu keragaman artinya kerukunan. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Ayo simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Pada teks tersebut, kita bisa menemukan kata-kata sulit. Kita bisa menemukan arti kata-kata sulit di dalam kamus. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Yang pertama, suku bangsa. Artinya, kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kata sulit yang berikutnya, semboyan. Artinya, perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan. Contoh kata sulit berikutnya yaitu slogan. Artinya, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia seperti berikut ini. Pada kolom pertama, yaitu informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Misalnya, Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, untuk kolom yang kedua ini, kita akan mengisinya
setelah kita membaca teks. Sekarang, kita akan mencari informasi yang baru diketahui dari teks. Ayo simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Selanjutnya paragraf kedua. Menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan gabungan beberapa suku di Pulau Jawa. Jumlah penduduk suku Jawa mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, suku Nias memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 0,44% dari penduduk Indonesia. Suku-suku lain seperti suku Papua memiliki persentase sekitar 1,14% dan suku Tionghoa sekitar 1,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Setelah membaca, kita dapat menemukan informasi baru. Selanjutnya, kita bisa menuliskan informasi yang baru kita ketahui seperti berikut. Jadi, kita menuliskan informasi yang kita ketahui setelah membaca teks pada kolom kedua. Kalau pada kolom pertama tadi, informasi yang sudah kita ketahui sebelum membaca teks. Nah, pada kolom kedua ini, informasi yang baru kita ketahui setelah kita membaca teks. Informasi yang pertama, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Informasi yang kedua, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Informasi ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Pengaruh gaya terhadap benda. Ayo perhatikan gambar di samping. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain, yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai, kemudian direm, gerakan sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam gaya.
Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi, dan mendorong mobil. Yang kedua, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh lainnya yaitu penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya, katapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik magnet. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bohlam menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contohnya, saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot yaitu ayah mendorong atau menarik meja, Made menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, kemudian ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatannya membuat kerajinan dari tanah liat. Manfaatnya membentuk benda-benda menjadi benda-benda seperti guci dan vas bunga. Kemudian kegiatan melipat baju. Manfaatnya membuat baju menjadi lebih rapi. Kegiatan membuat kue. Manfaatnya, kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Kegiatan memotong kue. Manfaatnya, membuat ukuran kue menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dimakan. Kegiatan mendorong meja. Manfaatnya, memindahkan posisi meja. Kegiatan menggendong tas. Manfaatnya, membawa tas dengan mudah. Berikutnya, kegiatan mengayuh sepeda. Manfaatnya, menjalankan sepeda
supaya bergerak dan berpindah tempat. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berikut ini adalah contoh persebaran beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, di wilayah Pulau Sumatera. Suku bangsa yang ada seperti suku Gayo dari Aceh, Batak Karo, Sumatera Utara, Minangkabau, Sumatera Barat, Anak Dalam, Jambi, Talang Mama, Riau, Pasemah, Sumatera Selatan, dan Enggano dari Bengkulu. Selanjutnya di wilayah Pulau Jawa. Suku bangsa yang ada seperti suku Betawi, DKI Jakarta, Sunda, Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah, dan Yogyakarta, kemudian suku Madura dari Jawa Timur. Selanjutnya wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Suku bangsa yang ada yaitu seperti suku Bali Aga dari Bali, kemudian suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat, dan suku Alor dari Nusa Tenggara Timur. Wilayah Pulau Kalimantan. Suku bangsa yang ada seperti suku Tidung, Kalimantan Utara, selanjutnya Dayak, Kalimantan Barat, Banjar, Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Berikutnya, wilayah Pulau Sulawesi. Suku bangsa yang ada, suku Sangihe, Talaut dari Sulawesi Utara, suku Ampana, Sulawesi Tengah, suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Bugis, Sulawesi Tenggara, dan suku Mandar dari Sulawesi Barat. Berikutnya wilayah Pulau Maluku. Suku bangsa yang ada seperti suku Ambon dari Maluku dan suku Seram dari Maluku Utara. Berikutnya wilayah Pulau Papua. Suku bangsa yang ada seperti suku Dani dari Papua dan suku Asmat dari Papua Barat. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor tersebut seperti 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di antara tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati pulau-pulau atau sebagian dari suatu pulau tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan
memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Kemudian bagaimana yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha di kantor atau bekerja di pabrik. Faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima dan terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan relatif mudah orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya dan sulit menerima budaya luar. Muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Menyanyikan lagu sesuai tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tempo cepat, allegro, tempo sedang, moderato, tempo lambat, largo, dan hikmat, maestoso.